sempat terpukul banget. Rasanya dikhianatin sama pegawai kepercayaan saya sendiri gitu. Barberman andalan saya lah kayak gitu. Talk slow, kita talk tapi slow. Selamat datang di Talk Slow, kita talk tapi slow di Pilar Radio Channel. Dan sekarang kita ngobrol-ngobrol santai sama Danu Devano, founder dari Paparazzi Barbershop. Hai. Gua nggak setuju. Kenapa nggak setuju? Ini talk slow. Iya. Tapi gua nonton episode pertama lo undang Krisna sama Ara di sini, gua nonton 30 menit gak bisa nafas. Kok gua habis nonton capek banget nontonnya gitu. Mereka ngocehnya tuh luar biasa emang itu. MC hits Cirebon banget luar biasa. Iya. Wajar schedule-nya dari Sabang sampai Merauke kayaknya. Iya. Wajar. Iya, jadi nonton tuh episode pertama ya? Nonton dong. Nonton. Dan ini episode kedua nih. Iya. Ya, ini ngobrol-ngobrol tentang dunia barbershop dan juga pandemi. Iya. Tapi slow aja ya ini. Slow aja lah, santai aja. Gimana Paparazzi Barbershop selama pandemi? Ya, alhamdulillah kalau kita sih sebenarnya nggak pernah tutup. Gak pernah tutup? Tapi kita jauh lebih ekstra ya untuk SOP yang dijalankan sesuai protokol kesehatan COVID lah. Sesuai protokol kesehatan COVID gitu. Dan kalau ngomongin tentang itu ya, si barber itu, mungkin sahabat Pilar juga banyak yang ngeh atau banyak yang agak-agak kurang ngeh gitu ya. Sebenarnya sebutan barberman itu salah katanya. Iya sih. Iya ya. Yang benar tuh barber ya. Barber aja cukup. Barber Itu orangnya. Barber itu orangnya. Barber Nah kalau yang nambahin barberman itu berarti salah tuh. Ya bebas aja sih. Bebas aja. Mungkin dia mau memastikan kalau si tukang cukurnya ini laki-laki. Gitu. Padahal dengan barber itu pasti tukang cukurnya laki-laki. Tapi kalau perempuan dia di bidang di bisnis barbershop, ya disebutnya lady barber. Oke. Ya jadi bukan barber woman gitu kan. Nggak ada ya. Disebutnya lady barber ya. Lady barber. Oke. Jadi itu kayak yang mengawali obrolan kita tentang dunia barber yang emang kayaknya di Cirebon juga termasuk yang cukup pesat perkembangannya. Pesat banget. Bahkan kayak sebelum pandemi tuh barber ya? Cirebon banyak ya kan. Dan di luar kota juga kayak gitu ya. Kayak trennya kayak gitu ya. Emang banyak ya di Cirebon? Banyak. Bukan cuma satu. Oh, banyak banget ya. Ya itu karena itu tadi pasarnya juga banyak di Cirebon kan dari levelnya low sampai high itu permintaan banyak dari pangkas rambut, semi barber sampai ya modern barbershop itu ada jadi di Cirebon. Soalnya si bisnis barber tuh termasuk yang seru. Gue baca nih artikelnya Danu Devano bisa 1.000 kepala dalam sebulan, penghasilan puluhan juta bahkan. Itu artikel 2015 cuy. Itu siapa? Beneran gak sih sampai segitunya bisnis barber? Omset ya, kalau omset iyalah, kalau omsetnya jelas. Tapi kan kita tergantung. Kalau dulu mungkin dengan tempat yang ya mungkin pernah datang ke Paparazzi yang masih di Jalan Sukasari kan kita belum besar ya. Operasional pun masih kecil lah. Jadi profit lebih besar. Oke. Kalau di tempat yang besar ya wajar. Profitnya jadi agak kecil nih karena kita start di tempat yang baru, operasionalnya gede banget. Ya bertahap lah. Ya. Muter otak terus makanya. Apalagi ya selain barber apalagi. Nah tadi kan disinggung tuh finalis The Cuts Indonesia gitu ya. Akhirnya barbershopnya juga jalan. Nah sampai sekarang masih motong gak sih sebenarnya? Sebenarnya sekarang udah semakin dikurangi ya motong karena pertama saya tuh nggak cuma handle untuk barber aja gitu, nggak cuma motong rambut aja, banyak kegiatan di luar. Motong gaji orang enggak ya? Jangan lah, jangan sampai. Jangan ya. Kalau bisa full semua. Oh ya. Kirain selain motong rambut kesibukan motong gaji orang, enggak ya? Jangan biarin. Jadi sekarang itu cuma motong yang memang mereka nggak bisa dipegang sama orang lain selain saya, misalnya sama barber di tim saya itu. Mereka nggak mau gitu, maunya harus sama saya, ya udah saya tetap potong. Tapi untuk new customer saya berusaha nyari new customer nggak sih? Enggak ya? Enggak. Jadi kayak yang udah dalam tanda kutip udah biasa sama Danu nih gitu ya? Udah langganan banget. Kayak apa? Gue nggak cocok deh sama yang lain gitu. Tapi selalu saya rekomendasiin barber Paparazzi yang lainnya itu karena
buat saya punya rekomendasi misalnya, oh yang ini cocoknya untuk di classic cut atau di modern cut. Cocoknya sama yang ini atau yang ini. Coba dulu deh gitu. Iya. Karena saya biasanya dalam 1 bulan itu di Cirebon cuma 1 minggu atau 2 minggu. Sisanya kan di Bandung dan di Jakarta. Oke. Nah, selama pandemi ini gimana dong? Berarti di Cirebon terus dong? Cirebon terus ya. Iya. Oke. Dan belajar motongnya dari tahun berapa tuh? Bisa motong itu dari tahun 2001, dari kelas 1 SMA ya. 2001? Dari 2001. Sekarang 19 tahun dong? Iya, berarti 19 tahun. 19 tahun. Nah, mulai serius yang akhirnya kayak yang, wah ini passion gue nih. Karena kan yang bilang bahwa dunia barber tuh urusannya sama passion. Karena hubungannya sama art gitu, hubungannya sama seni gitu. Betul. Jadi awalnya mikir kayaknya mau diseriusin itu di 2011 awal. 2011 awal. Cuma kan yang memangnya tadinya awalnya saya potong rambut itu otodidak. Karena hobi, seneng dengan rambut. Tapi untuk berbisnis di situ saya harus tahu ilmunya gitu kan. Oke. Paling enggak saya harus menguasai teknik-teknik secara teori juga gitu kan, atau mengupgrade skill juga, karena saya nggak mau cuma potong rambut doang, harus ada perawatannya, harus ada hair coloring dan lain-lainnya itu treatmentnya. Akhirnya dari 2011 awal sampai Oktoberan gitu saya sekolah hair stylist gitu di Bandung. Udah gitu, ya alhamdulillah terrealisasi di November 2011 itu berdiri Paparazzi di Bandung dulu awalnya. 2011? Tanggal 20 bulan 11 2011. Oh ingat! Iya. Itu di Dago tuh? Iya. Di Dago, baru nyebar ke kota-kota lain tuh? Kota-kota lain. Wah keren ya. Dan selama ini kalau ngelihat perkembangannya dunia barber kayak gimana sih? Secara global deh gitu. Nasional lah kalau. Ya, karena semenjak acara di TV nasional itu yang Dekat Indonesia itu jadi seolah-olah pertumbuhan barbernya tuh kebanyakan yang latah. Oh latah jadinya. Jadi kayak yang tren ikutan. Iya, padahal maksudnya gini, bahkan pangkas rambut pun udah dipelangin barbershop gitu. Iya. Tapi memang sebenarnya sama aja. Tapi karena di Indonesia ini kan jadinya akan dinilai atau dibedakan dari fasilitasnya gitu. Padahal ya di luar pangkas rambut itu ya namanya barbershop gitu ya. Iya. Tukang cukur barber. Nah udah gitu dengan seleksi alam tadi, waktu berjalan kesini-sini ya tersaring yang bisa bertahan karena memang passionnya di situ atau memang serius menekuni, nggak cuma bisnis atau money oriented sekedar itu aja gitu kan. Ya contohnya di Cirebon aja yang tadi ceritanya banyak. Iya. Akhirnya terseleksi juga sama si alam itu ya. Si alam ini. Gitu. Karena kuncinya adalah SDM-nya sebenarnya kalau usaha barbershop. Barber. Ya. SDM tuh si barbernya atau si ownernya yang juga harus ngerti sama dunia barber. Misalnya kan ada tuh beberapa orang yang oke, gue punya duit nih, gue mau bisnis barber nih, gue nge-hire orang gitu. Ya. Lebih bagus yang ownernya juga bisa. Lebih bagus. Iya, kayak yang di mana? Sudarsono itu. Paparazzi apa namanya? Oh iya. Semua dikit lah. Jadi emang kayak gitu ya? Emang kayak gitu. Idealnya. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Asal apa nih? Asal berarti harus kalau enggak harus pinter memanage SDM-nya kayak gitu kan. Paling enggak tidak menguasai tapi dia tahu gitu tentang knowledge-nya kayak gitu. Sehingga kan tidak mudah untuk apa ya, kalau kita punya pegawai nggak mudah dibohongin pegawai lah gitu. Iya. Oke, dan itu tuh tadi ngomongin tentang skill tadi ya. Oke. Skill tadi. Nah, ini kan dari 2001 nih. Terus serius-serius 2011 gitu ya. Motong orang kan berarti banyak banget tuh. Iya kan? Pasti ada yang seru banget, ada yang deg-degan banget. Kan ada juga tuh orang-orang yang emang pengennya banyak, rambutnya segitu gitu. Iya kan? Pernah kayak gitu gak sih? Masih sampai sekarang masih sampai sekarang. Misalnya rambut, misalnya gue baca gitu ya DM di Instagramnya Paparazzi, misalnya ada customer yang, Mas, gue pengen dilurusin nih rambutnya. Gitu. Ngirim foto, rambutnya baru 5-10 cm gitu kan, tapi keriting. Iya. Ya kan gak bisa gitu. Atau gue pengen dikondro kayak gini. Iya.
berapa panjang rambutnya? Misalnya rambutnya ya kayak belum terlalu panjang lah. Ya juga nggak bisa gitu. Masih banyak banget lah hal-hal contoh-contohnya tuh yang kayak gitu. Yang dalam tanda kutip unik-unik tadi gitu ya, tadi. Customer. Tapi kita wajar banget dan kita respon dengan baik. Bahkan kita kasih saran gitu kan, sebaiknya gimana? Karena gue sendiri sempat ngalamin gitu, misalnya pengen sesuatu yang kayaknya bisa nggak ya di gue kayak gitu kan. Oke. Jadi kayak yang ngelihat figur, ngelihat person di orang lain, ganteng nih potongan kayak gini, gue kayak gitu, kira-kira gitu nggak? Bisa nggak? Nah, oke. Ya. Nah, sebenarnya kalau tips nih buat kayak Dika nih konsumen gitu ya, pengen potong rambut, biasanya orang-orang tuh udah settle sama satu style, terus pengen nyoba style yang lain, itu tipsnya kayak gimana tuh? Jadi gini Pak Mandika, kalau di Paparazzi itu SOP-nya adalah pertama memang kita wajib menanyakan dulu keinginan customer. Oke. Kita wajib menanyakan keinginan customer. Nah, kalau misalnya customer kan ada beberapa tipe nih. Ada yang memang nunjukin, aku pengen kayak gini nih. Bawa foto. Bawa foto, orang bule, kulit putih. Iya benar. Hidung mancung, ya kan? Iya. Muka simetris. Iya. Tulang kepala rata. Iya. Terus karakter rambutnya kayak gitu. Tapi pas kita lihat bahannya nih gitu ya, jauh berbeda gitu dengan foto yang dia mau gitu. Nah, kita akan berusaha sih. Kita akan kasih tahu, kita akan jelasin perbedaan karakter di foto itu sama customer kita ini apa. Nah, kita akan usahakan maksimalkan sama seperti yang dia mau. Tapi dengan catatan nanti kita harus customernya mau untuk belajar cara men-stylingnya kah, cara merawatnya kah, gitu. Kita ajarin semua. Karena kan gitu ya, ada beberapa keluhan orang gitu. Gue di barber ganteng nih, pulang ke rumah mandi acak-acakan lagi. Banyak banget yang ngeluh kayak gitu. Makanya akhirnya saya standarkan di Paparazzi itu untuk memotong rambut dengan pola natural rambut. Jadi sehingga gini, tanpa harus di styling modelnya udah bagus, tanpa harus di styling customer sudah terlihat oke gitu. Jadi yang paling mahal itu sebenarnya untuk seorang barber ya, bukan teknik secara dia bagus potong rambutnya, tapi dia harus peka untuk gimana ya customer gue biar kelihatannya ganteng gitu. Nah itu kan kenapa yang banyak sukses itu hairstylist. Hairstylist itu sering lihat hairstylist kan kalau di salon-salon apalagi hairstylist papan atas itu, mereka lebih peka melihat ini cowok ganteng, ini cewek cantik gitu kan. Nah kita nih yang barber yang cowok banget gitu kadang suka membunuh perasaan itu, padahal jangan itu sikis-sikisnya buat para barber juga misalnya yang ada nonton ini, jangan dibunuh perasaan untuk gue cowok banget, gue nggak suka cowok. Ya iyalah, kita memang nggak boleh suka gitu. Sukanya sama cewek gitu. Iya, suka dalam pengertian yang lain ya. Tapi jangan juga menjadikan kita nggak mau mengasah taste kita untuk melihat customer kita itu. Kita harus memposisikan diri kita sebagai lawan jenis dong. Cewek kira-kira suka ngelihat dia tuh gimana ya? Supaya simanya keluar gimana ya? Sima gitu kan? dong. Supaya dia terlihat sebagai Casanova kayak gimana? Itu yang nggak dipunya yang lain selain sini. Masih ragu-ragu nyebut brandnya. Iya. Oke, nah itu tuh hal-hal kayak yang dasar lah ya. Kemudian turun ke bisnis barber di Cirebon juga termasuk yang luar biasa banget brandnya. Nah, pandemi termasuk yang memukul banget nggak sih si bisnis barber ini? Jelas lah di semua sektor ya. Tapi kalau di barber sendiri, terutama di Paparazzi ya, saya nggak tutup karena memang operasional harus terus berjalan gitu kan. Kemudian SOP kita lakukan untuk protokol kesehatannya. Ternyata permintaan untuk house call barbering atau delivery haircut service itu ada deliverynya meningkat ya. Dari sebelum pandemi memang sudah ada. Ada. Dari awal udah ada. Jadi orang-orang yang mau potong rambut tinggal nunggu di rumah. Iya. Itu dari rumah makan. Enggak ya. Rumah tangga. Rumah sendiri dong ya. Rumah sendiri ya. Udah gitu pas pandemi ternyata permintaannya meningkat. Cuma kita batasin juga satu hari kita cuma satu barber aja yang untuk ready keluarnya. Karena di barber shopnya sendiri
itu kita butuh yang in charge juga gitu kan. Ya kita semua di dalam situ berdoa cuma sama Allah minta customer yang datang itu sehat. Oh, oke. Atau Allah mendatangkan rezeki dengan customer itu berani untuk datang potong rambut. Gitu. Tapi tetap si protokol kesehatannya dipenuhi. Iya dipenuhi sampai hari ini juga dijalankan. Cuci tangan, kalau nggak cuci tangan ya pakai hand sanitizer ya kan. Terus Cek suhu juga tubuh. cek suhu tubuh ya kan. Kemarin teman ada tuh datang ke mall nggak cek suhu tubuh, cek saldo. Kayaknya itu akhir bulan. Akhir bulan ya. Mau cek saldo dulu. Cek saldo dulu ya. Sebelum masuk cek saldo cuy ya kan. Iya. Nah ini nih yang PR jaga jarak nih. PR jaga jarak ya kan. Karena kan gitu. Ada tuh yang sempat viral juga kan di YouTube orang potong rambut pakai kayak gagang gitu kan. Iya. Nah sistem jaga jarak itu untuk si barbernya gimana? Apa pakai face shield atau pakai masker atau kayak gimana? Atau pakai sarung tangan biasanya kan? Iya. Terus sekarang saya menyarankan ke anak-anak juga di paparazzi itu kita menjalankan protokol semaksimal mungkin tapi nggak lebay gitu. Oh oke. Nggak lebay. Nggak lebay. Karena kalau lebay itu kesannya nakutin ya kan? Iya jadi kayak aduh ini lu kayak jadi ngerawat customer COVID gitu ya. Kita memang harus menjaga apa aturannya kita lakukan gitu. Kalau di paparazzi sih wastafel di mana-mana ada. Dari mulai di pintu gerbang aja ada wastafelnya. Udah ada tempat cuci tangan. Ada cuci tangannya. Kemudian pengecekan suhu tubuh sebenarnya gini, kita nggak intens. Mohon maaf ya dicek suhu tubuhnya dulu karena saya sendiri pribadi nih. Iya. Kalau datang ke mana gitu ya, Pak maaf diperiksa suhu tubuhnya kok kayaknya sakit hati, bukan sakit hati gimana ya maksudnya? Kayak yang gue diragukan nih kesehatannya gitu ya. Kayaknya kurang enak gitu, kurang sopan. Jadi kita lebih kalau bisa cek postingan paparazzi yang kasirnya lagi pegang cek suhu tubuh sama pegang hand sanitizer itu, saya tulis captionnya di situ, silakan Anda berinisiatif menggunakan alat pengecek suhu tubuh dan menggunakan hand sanitizer seperti Anda melihat timbangan berat badan di barbershop kami. Oh. Karena apa? Biasanya customer pas nunggu lihat timbangan berat badan langsung otomatis mau nimbang badan. Iya. Nah, harapan kita mereka melihat cek suhu tubuh juga seperti itu gitu. Jadi kayak yang perlu cek nih gitu ya. Terus juga perlu pakai hand sanitizer nih gitu ya. Jadi si customernya sendiri nih. Iya kan demi customer juga kan. Iya. Oke. Gitu. Dan untuk pandangannya Mas Danu tentang PSBB yang kemarin berlaku di Cirebon kayak gimana tuh? Ya selama PSBB memang kita juga ada aturan-aturan misalnya jam buka itu kan maksimal jam tutup itu jam 10 malam. Jam 10 malam. Terus soal jaga jarak itu kita yang tadinya 6 kursi itu kita pakai semua jadi cuma 4 kursi. Oke. Dan yang lebih penting lagi kita kan memang sudah menyediakan ruangan VIP yang memang khusus satu ruangan itu cuma satu orang. Sempat lihat tuh postingannya tuh. Jadi ya itu pun lumayan banyak permintaan jadinya gitu. Yang si VIP itu. VIP-nya ya tadinya orang ya merasa lebih safe aja mungkin di ruangan VIP sendiri banget, dilayani sama satu orang juga kayak gitu. Oke, dan secara penghasilan gimana tuh? Ya drop banget. Taruhlah skalanya dari 1 sampai 10 nih ya. Berapa persen gitu ya? Berapa persen? Ya mungkin 50% ada ya. 50%? Jadi selama pandemi pokoknya kita nggak berharap, kita sepakat sama tim paparazzi, kita nggak usah muluk-muluk cari keuntungan dulu deh gitu. Kita bisa bertahan hidup, operasional tertutupi, udah alhamdulillah kayak gitu. Ya, alhamdulillah terlewati gitu. Iya, padahal kan trennya kan waktu itu mau lebaran cuy, puasa cuy, iya kan. Orang-orang biasanya potong rambut. Tapi pas mau lebaran nggak ngaruh loh. Oh, nggak ngaruh. Rame banget. Bener itu. Seriusan? Memang sih awal-awal puasa tuh sepi banget ya. Kayak yang, bener nih nggak akan ada kehidupan lagi. Gitu. Kayak kita main game Silent Hill dulu. Iya. Udah gitu, tapi pas udah mau deket-deket lebaran mungkin orang udah gerah banget atau gimana gitu ya. Jadi maksain bodo amat lah, gue mau lebaran, gue mau potong rambut gitu. Dan rame aja, cuma kita ya antrian, jadi kita lakukan sistemnya wajib booking. Kalau nggak booking daripada antriannya numpuk kan. Daripada antrian numpuk ya lebih baik kita batasin. Jadi kayak yang pesan online dulu nih, lu kebagian jam berapa, nanti lu bisa datang jam segitu. Oke. Kalau yang walk in kita memang ready untuk satu barber itu nerima yang walk in, tapi ya cuma satu. Kita nggak bisa terima ketika mereka harus ngantri di situ, kita tolak. Kayak gitu. Oke. Dan itu tuh seru tuh. Kayak pandemi kan udah mulai nih.
pelonggaran lah, kita nyebutnya adaptasi kebiasaan baru segala macam. Nah kalau di Paparazzi sendiri kayak gimana tuh? Untuk si adaptasi kebiasaan baru ini termasuk yang ngaruh nggak sih akhirnya? Iya, ngaruh sih. Ngaruh kita kan customer pun sekarang selalu alhamdulillahnya mereka datang menggunakan masker juga. Gitu. Kalau di Paparazzi itu kan memang saya sempat upload videonya dari awal pandemi itu untuk kayak menjaga peralatan dengan desinfektan segala macam tuh memang SOP kita dari awal kok kayak gitu. Nggak hanya karena pandemi gitu. Karena sampai kita menggunakan cairan itu yang bukan hanya antivirus COVID sampai HIV gitu. Dan SOP itu dari awal sampai sekarang konsisten. Masih tetap dilakukan? Masih tetap dilakukan. Jadi ya berjalan dengan baik alhamdulillah dan masih terjaga kesehatan kita, semoga selalu terjaga. Amin. Ya, itu yang juga dengan Paman Dika. Oh iya dong, saya awet tua. Enggak, tuanya cuma di videonya aja. Kalau aslinya langsung lihat lebih tua, lebih muda. Oh, lebih muda ya. Dan itu trennya tuh. Berarti sekarang customer udah mulai naik lagi. Kalau saya lihat dari ini kan belum 1 bulan ya. Belum 1 bulan. Si AKB ini. Udah, tapi terlihat atmosfernya berbeda. Udah mulai angka per harinya itu sudah mulai mau normal lagi kayak gitu. Mendekati normal lagi gitu. Oke, dan potong rambut kan termasuk yang tren kan? Iya. Iya kan? Kemudian biasanya kalau orang bisnis kan kayak punya target mau ngapain nih tahun ini gitu ya. Berarti kan si target yang dicanangkan di awal 2020 ya kan? Kayak yang pandemi nih. Terus sekarang berarti udah mulai nyusul si target yang kemarin dibikin itu? Ya sebenarnya kan kita harusnya kita udah ngeluarin di kuartal 2 itu kita harus udah ngeluarin tren baru tren rambut baru. Karena kita di Desember itu ngeluarin trend report untuk 2020 Q1. Q1 itu sebenarnya hanya dari Januari sampai Maret. Sampai April lah. Mei itu harusnya sudah keluar si tren ini. Si tren baru itu. Cuma karena satu dan lain hal kita sampai belum sempet. Mungkin jadinya semester 1 semester 2 kita keluarin nanti. Baru tahu ternyata si kayak fashion ya jatuhnya ya. Nah, itu dan gini, kita bikin tren kayaknya ya boleh cek nanti ya. Ada nggak kemarin di akhir tahun 2019 barbershop di Indonesia yang ngeluarin trend report. Kayak gitu. Kayaknya di Indonesia ya? Iya. Saya berani cek deh gitu. Yang mereka ini loh tren kami gitu di tahun 2020. Nah, saya membuat itu nggak semerta-merta bikin ngaco gitu, enggak. Saya teliti dari bulan Agustus tahun 2019. September sampai November. Dari mana sih tahunnya gitu kan? Saya mengacu ke brand-brand fashion internasional. 10 brand fashion ternama di dunia. Saya risau terus, saya lihat fashion show-nya di YouTube. Kayak gitu kan. Produk apa? Biasanya ada men's fashion-nya kan. Saya lihat model-modelnya itu potongan rambutnya seperti apa. Di brand 1 sampai brand 10. Nah, dari situ kita rangkum. Yang paling banyak tuh apa dipakai. Nggak mungkin di balik model atau brand internasional ini nggak ada hairstylist yang mengarah ke sana. Apalagi kemarin awal-awal apa ya winter kalau nggak salah atau apa kalau di luar negerinya gitu. Dari situ kita bisa melahirkan tren sendiri. Gitu. Nah kalau sekarang sebenarnya yang lagi tren untuk cowok apa sih? Kebanyakan karena lagi hitsnya drama Korea ya. Jadinya two block. Fading seperti classic cut itu sebenarnya udah banyak ditinggalin, udah banyak berkurang ya. Tapi nggak bisa hilang. Classic cut itu bukan tren rambut sebenarnya karena dari dulu sampai sekarang pasti ada aja potongan kayak gitu. Kalau yang tren ini kebanyakan itu modern cut yang kira-kira menonjol di tahun ini apa atau di semester ini apa. Nah, kalau sekarang karena hitsnya drama Korea, memang rata-rata kan cowok-cowok di Korea itu potongan rambutnya kayak gitu ya. Nggak ada kayak yang tipis banget sampingnya ya gitu kan. Disebutnya sih kalau yang lagi hits two block sekarang ini. Dan permintaan di kita juga lagi banyak. Banyak banget. Dan itu ya kayaknya yang sangat mempengaruhi tren style rambut itu yaitu dari dunia entertain tadi ya. Kayak yang
band yang lagi bagus ya kan, tontonan yang lagi bagus ya kan. Yang gawat tuh kalau misalnya yang lagi tren superhero ya cuy. PR juga ya. Pengen potong rambut kayak Wolverine misalnya. Susah juga ya. Iya. Kecuali Taken kali bisa ya. Oh, bisa. Ya. Oke. Nah, itu tuh. Jadi kalau misalnya ngomongin tentang potong rambut, ngomongin tentang tren juga, kita tuh kayak nggak bisa lepas setelah eranya barber di mana-mana. Kayak yang nextnya adalah wave-nya orang-orang jualan pomade di mana-mana. Iya nggak sih? Ngalamin kayak gitu juga sih? Wah, kalau kita bisa cari datanya ya, untuk pomade lokal Indonesia sendiri itu ada sekitar ribuan lah pokoknya, ribuan brand produk lokal. Artinya ya apa, homemade, bikinan kayak home industry gitu ya? Home industry gitu. Oke, dan itu kayak yang sisi ekonomi dari yang styling rambut ternyata bisa mensupport semua kalangan yang mau berjuang sama-sama di bisnis styling rambut itu. Benar. Nah, karena memang sekarang itu kan untuk classic cut itu udah berkurang, jadi peralihannya tuh pomade pun berkurang. Jadi jenis hairstyling produknya itu yang tadinya basicnya pomade, sekarang mulai ke clay, wax atau hair powder. Oke. Iya. Jadi perubahannya sebegitu dinamisnya ternyata bisnis barbershop ini, termasuk kayak dalam tanda kutip si bisnis aksesorisnya yang dalam bentuknya kayak pomade kayak gitu-gitu. Hairstyling produknya. Kalau yang di meja ini apa nih? Ini sebenarnya pomade tapi dia sudah kayak yang ini ya. Ini oil base tapi dia waxy. Ada kandungan waxnya juga. Kemudian yang water base-nya. Di sini kalau Gatsby punya yang aqua base disebutnya, itu dia lebih solid ya. Ini lebih mudah dikeramas. Lebih cepat hilang kalau keramas gitu ya. Iya. Dan ini kan saya udah berapa bulan tes produk ini untuk digunakan sama customer gitu, untuk model rambut apa aja itu bisa, dan cara men-stylingnya aja yang si orang itu yang harus belajar atau cara kita menggunakan produk ininya untuk model rambut apa itu tinggal kekreatifan kitanya. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang si produk ini, apakah setiap barbershop itu biasanya punya produk pomade-nya masing-masing? Soalnya beberapa kali ke barbershop yang berbeda, kayak mereka tuh di etalasenya gitu ya, punya pomade yang loh kok sama si barbershopnya, brandnya. Paparazzi pernah kayak gitu sih. Oke. Tapi buat saya apa ya, kayak ini mah bohongin customer deh gitu. Soalnya maklun juga di barbershop itu pasti ada pomade sejenis, cuma beda brandnya. Tinggal diganti aja stikernya dengan nama barbershopnya kayak gitu. Itu termasuk hijacking nggak sih? Pembajakan nggak sih? Ya sekarang gini, kalau kita mau serius bikin produksi sendiri ya, kemudian kita patenkan sendiri, termasuk BPOM dan lain-lainnya. Kalau cuma ganti stiker kayak gitu, ya awalnya saya sempat kayak gitu, cuma saya berpikir lagi gitu, tanggung jawab terhadap produk itu kan nggak sepele ya. Iya sih. Makanya untuk saya bikin banget tuh juga saya belum mampu. Karena kan secara modal sangat besar juga kan. Udah gitu, ya udah. Akhirnya saya lebih memilih kita menyaring produk-produk yang dijual di barbershop kita. Setiap produk yang mau dijual di Paparazzi harus melalui kualifikasi tes oleh saya gitu. Termasuk kayak standar yang BPOM segala macam itu juga harus kayak gitu. Bahannya terus dipraktekin dulu, dirasain, saya pakai dulu, saya sering pakai sendiri. Sering pakai sendiri. Ngecek sendiri gitu ya. Ngecek sendiri. Dan biasanya kalau nggak cocok ya udah jujur aja nggak cocok. Ya mohon maaf nih gitu. Mohon maaf ya. Oke, ini ada pertanyaan titipan nih ya, pertanyaan titipan. Dari netizen. Pertanyaan titipan yang kayaknya harusnya dari awal. Untuk potong sama Mas Danu langsung.
Kenapa? Berapa rupiah? Di Cirebon. Di Cirebon. Di Cirebon paling murah lah saya kasih harganya buat orang Cirebon tuh khusus banget. Jadi cuma 300.000. Cuma 300.000. Cuma 300.000. Emang kalau orang luar Cirebon biasanya harganya naik? Ya, kalau... Atau besok harga naik nih? Kayak jualan rumah? Enggak ya? Kalau di Jakarta atau di Bandung saya biasanya minimal 500.000. Minimal? Untuk motong rambut. Itu biasanya si customer yang VIP tadi, yang biasanya kalau datang ke Paparazzi Barbershop tuh ada ruangan VIP-nya atau kayak gimana? Jadi kalau dipotong saya pasti harus di ruangan VIP. Oh gitu. Jadi memang untuk ruangan VIP ini kalau saya potong pasti saya di situ. Tapi kalau misalnya customer yang memang biasa dengan barber paparazzi lainnya itu mau request ruangan VIP, saya silakan. Silakan. Oke. Karena saya memang nggak intens in charge di situ terus gitu. Oh iya, karena tadi ya di Bandung juga kadang-kadang, di Jakarta juga kadang-kadang gitu. Tapi kalau misalnya si barber yang lain sih standby juga gitu di situ. Nah, kalau untuk barber yang lain berapa sih biasanya kalau di ini pasaran Cirebon? Tadi saya punya harga member loh. Oh oke. Kalau misalnya memang mau langganan sama saya itu dari 300 saya kurangin lagi jadi cuma 200.000. Cuma 200.000. Iya. Oke. Ya cuma sekarang memang sudah saya tutup ya, nggak nerima new customer. Kalau buat harga regulernya sendiri di Paparazzi itu 80.000. 80.000. Kalau member jadi cuma 60.000. No, member ya. Jadi emang member tuh juara sih. Oke. Jadi itu ya buat netizen yang tadi sempat nitip pertanyaan. Nah, untuk targetnya nih di sisa tahun 2020 berarti apa dong? Di bisnis barber. Di bisnis barbernya kita lagi konsen untuk ya tadi ya semester selanjutnya ini setelah ribut-ribut tublok gara-gara drama Korea, kita lagi pikirin tren apa nih yang mau kita keluarin di akhir tahun atau malah kita akan fokus untuk awal 2021 gitu kan. Justru lebih kayak langsung lompat ke 2021? Iya, sama... Hopeless kayaknya. Hopeless 2020? Enggak ya? Kayaknya pemulihan ekonominya lama banget kan. Iya. Gitu, jadi sama kita lagi fokus sama new customer juga. Karena alhamdulillah semenjak pandemi malah banyak new customer gitu. Oke, dan itu sih kalau ngomongin tentang customer kan customer macam-macam nih. Sempet lihat vlognya siapa gitu gue lupa. Ngobrol kayak gini. Seorang barber tuh selain harus punya skill, hard skill, itu harus punya juga soft skill. Soft skill. Nah, soft skill si barber tuh apa aja sih? Kayak yang ngobrolin customer termasuk yang soft skill. Benar. Saya biasa ngisi untuk seminar-seminar barber itu memang lebih fokusnya saya di how to be a professional barber kan. Jadi materi-materinya memang alhamdulillahnya saya ya itu ya mungkin perjalanan hidup saya kenapa harus kuliah dulu di komunikasi gitu kan. Kemudian kenapa harus terjun dulu di entertain, kenapa harus sekolah acting sampai jadi coach acting gitu. Itu semua kepake. Ketika terjun di dunia barber ini? Iya. Dan ketika kita menjadi seorang barber yang lengkap dengan soft skill yang tidak dimiliki oleh barber-barber lainnya, jadinya kita punya nilai plus. Punya nilai plus kayak gitu. Oke. Nah, dan itu saya tularkan ke teman-teman barber yang lain gitu. Untuk di Paparazzi sendiri ataupun misalnya teman-teman yang memang hadir di seminar saya kayak gitu. Iya, sempat ngobrol sama salah satu barber yang katanya pernah juga di coach sama coach Danu yang bilang katanya gini, megang kepala aja tuh sampai dikasih tahu kayak gimana. Iya kan? Cara megang rambut gitu. Cara megang rambut. Ini kepala orang nih nggak boleh sembarangan katanya gitu. Kenapa? Kenapa? Dulu saya waktu tinggal di Jakarta, tiap bulan itu saya nabung hobinya cuma buat datang ke salon-salon mahal dan saya cari harga hairstylistnya yang paling mahal. Waktu itu tahun 2004 sampai 2006 itu saya dari yang harga hairstylistnya 400.000 sampai 1.500.000. Itu saya nabung buat cukur rambut. Nabung buat cukur rambut? Iya. Saya pengen tahu gimana sih rasanya tuh dipotong sama hairstylist mahal atau yang terkenal gitu kan. Sensasinya beda sih. Sensasinya beda. Yang beda itu apanya? Ya kayak misalnya saya duduk aja dia datang aja ngelihat dia aja kayak udah trust gitu. Walaupun hasil akhirnya belum tentu saya puas ya. Tapi dengan tertutupi dengan cara dia personal touch-nya dia kayak gitu. Terus ya mungkin kalau soal hasil akhir kembali lagi ke taste ya dan bagaimana kitanya sendiri gitu. Ya benar tadi kan. Ada kan customer
sampai rumah tuh nggak bisa cara stylingnya gitu. Iya. Makanya kita kasih tahu banget deh. Ini kalau mau kayak gini kita cara stylenya begini, pakai produknya ini. Kita kenapa di Paparazzi itu kita gratis kan konsultasi. Customer mau datang cuma konsultasi doang pun nggak apa-apa. Seriusan, nggak usah potong sebelum saya mau coloring nih. Iya. Kenapa? Ya itu free. By DM pun kita kasih free konsultasi, tapi lebih enak datang. Bahkan banyak customer yang misalnya datang langsung ketemu saya gitu, konsultasi doang. Ya nggak apa-apa. Seriusan? Iya. Saya konsultasi di sini aja gimana? Durasinya habisin buat konsultasi. Kan talk slow. Oh iya, slow iya. aja. Aduh, iya. Dan itu si personal touch itulah kenapa ada beberapa orang yang udah nyaman sama satu barber nggak mau pindah ya. Kayak yang kalau misalnya potong rambut tuh ngobrolnya kan kayak ngobrol banget gitu. Iya. Bahkan sampai curhat. Nggak benar. Sejarahnya kan karena para barber ini adalah tempat curhatnya para pemimpin atau raja-raja dulu. Oh seriusan? Jadi kalau misalnya barber itu diincar sama lawan musuh, atau lawan dari pemimpin dari negara lainnya atau dari kerajaan lainnya kayak gitu. Karena rahasia semua ada di situ kayak gitu. Rahasia ada di barber. Ketika itu. Iya, mungkin rahasianya lebih banyak tahu barbernya daripada istrinya. Waduh, bahaya. Selama ini pernah kayak gitu nggak? Oh banyak. Oh banyak ya. Dan barber itu termasuk yang punya punya privilege untuk kayak tadi nyentuh megang-megang kepala orang-orang penting ya kan. Iya betul. Kita juga makanya ya kita kepala ini difitrahi. Jadi kita memang cara memegang pun ada aturannya sebenarnya. Bahkan sebenarnya leluhur saya pernah ketemu sama salah satu ketua PPRI ya, Persatuan Pangkat Rambut Indonesia, Pak Agus Wadin. Beliau adalah tukang cukurnya Pak SBY. Oke. Waktu saya discuss, benar nggak sih apa yang saya berikan materi ke teman-teman yang lain ini gitu kan? Saya juga curhat lah sama seniornya. Iya. Benar Mas Danu katanya, itu sudah ada sejak leluhur dulu tuh menjalankan semua itu. Tapi anak-anak sekarang aja nih yang kurang ajar. Kayak gitu. Iya. Makanya customer kan jadi nyaman curhat semuanya gitu. Kita harus bisa pegang rahasia itu. Makanya kadang saya suka bercandain gitu kan, habis saya cukur, maaf Mas, mau dilap anduk panas aja apa mandi air panas? Wow, gokil. Gua katanya kaget. Itu guyon lah. Gini, kalau misalnya tadi kan ngomongin orang-orang penting. Iya. Ada kepengenan nggak sih kayak pengen motong rambut siapa gitu? Pengen motong rambut siapa? Sebenarnya gini saya tuh pengen banget sebenarnya terjun untuk mulai memotong rambut cewek ya. Cewek? Ya maksudnya ya potong ya coloring ya sudah. Itu sudah berjalan, cuma kayaknya karena bidang yang saya jalaninya banyak, jadi saya nggak bisa fokus untuk motong atau ngerjain rambut doang. Iya. Saya tunda, maksudnya nggak deh kayaknya. Oh oke. Gitu. Pengen motong rambut cewek gitu. Motong rambut jadi cewek. Jadi hairstylist gitu, jadi hairdresser gitu pengen. Oke. Kalau barber kan lebih cenderung kenalnya cowok ya. Secara personal ada nggak sih siapa gitu? Nama? Kalau pengen motong rambut siapa gitu? Iya. Siapa ya? Pengen motongin rambut siapa? Enggak lah. Enggak sih. Enggak ya? Enggak lah ya, oke. Berarti nggak mau dibocorin. Kayaknya lebih ke nggak mau dibocorin. Bukan. Saya mau dianya yang pengen dipotong saya. Oh, dianya yang menawarkan. Oke. Gua mau potong nih gitu ya. Oke. Suruh potongin rambut gua dong gitu. Gua lebih seneng kalau kayak gitu. Iya. Oke, dan tips untuk teman-teman yang sekarang ini kayak yang udah mulai tertarik entah itu menjadi barbernya atau kayak bisnis di dunia barber. Tips. Kuncinya di bisnis ini tuh pertama SDM-nya ya. SDM. Jadi kalau memang mau berbisnis, kalau misalnya nggak bisa nyukur lah katakanlah, berarti hire lah orang-orang yang memang berkompeten di bidang ini gitu. Kemudian usahakan selalu utamakan meng-hire SDM ini adalah melihat attitude-nya, karena skillnya bisa diasah sih. Kalau attitude susah banget kayak gitu kan.
Saya belajar dari hampir 10 tahun ini kan, 9 tahun paparazzi berjalan itu yang bertahan memang adalah yang attitude-nya baik gitu. Oke. Jadi sikap itu termasuk modal utama untuk menjadi seorang barber yang baik. Betul. Sempat dibahas tadi Pak Mandika nanyakan soal soft skill sama hard skill. Iya. Bahkan ada pertanyaan ketika saya live gitu di Instagram misalnya, Mas Dono lebih prioritas mana sih? Yang skillnya udah bagus? Skill lebih bagus skillnya atau attitude-nya? Langsung aja saya jawab attitude-nya lah, kayak gitu kan. Karena apa? Sejago-jago skillnya akan terbunuh kalau attitude-nya jelek. Gitu. Pernah pokoknya pengalaman kayak gitu nggak? Yang menjadikan saya besar itu karena pengalaman itu. Pengalaman itu? Ya. Oke. Ya, walaupun belum besar ya, maksudnya sampai di titik inilah gitu. Terus kalau kita attitude-nya baik, skill yang katakanlah misalnya biasa-biasa aja, itu akan terlihat luar biasa di mata customer kita. Gitu. Oke, jadi sikap nih. Ya. Tapi nggak mau curhat ya? Curhat apa? Jadi ya kenapa awalnya sih ya? Kenapa sih misalnya saya sampai rela mengorbankan waktu saya waktu itu, apalagi masih kerja di bank ya? Iya. Saya masih kerja di bank tapi harus audisi di Jakarta nih kayak gitu. Untungnya saya udah di funding, udah di marketing gitu. Iya. Alasan sama pemimpin mau ke nasabah Pak gitu ya. Padahal langsung ke Jakarta. Ikutan audisi. Ikutan audisi. Hari Jumat ingat banget kan. Udah gitu tapi udah PP gitu. Okay. Demi ambisi. Saya coba karena saya sempat ya itu ya tadi ya. Kenapa saya bahas banget SDM attitude apa? Sempat terpukul banget. Rasanya dihianatin sama pegawai kepercayaan saya sendiri gitu, barberman andalan saya lah kayak gitu. Dan ternyata itu yang justru membuat saya dendam sakit hati itu ada, tapi saya coba merubah perasaan itu ke hal yang positif, jadikan motivasi dan semangat saya untuk menunjukkan tetap paparazzi yang terbaik kayak gitu di sini tuh kayak gitu. Oke. Ya, gimana caranya ya? Mau nggak mau saya harus go nasional nih gitu kan. Pas kebetulan saya dapat info dari teman di Jakarta ada nih katanya audisi mau nggak gitu, tapi memang close audisi karena kalau open audisi ini acara nggak kelar-kelar kayaknya. Iya, audisi banyak banget. Jadi dibatasi audisinya. Alhamdulillah saya 2 kali 2 tahap untuk audisinya dan bisa masuk ke finalis 15 besar dekat se-Indonesia itu udah bersyukur banget. Awalnya saya malah nggak berharap sampai ke 7 besar gitu ya. Bisa 15 terus saya tereliminasi pun udah syukur gitu. Karena tadinya. Karena kan saya setiap hari depan komputer, ke nasabah gitu kan. Sedangkan 14 finalis lainnya dari pagi sampai malam motong rambut, megang rambut. Saya udah berhenti motong waktu itu 5 tahun. Waktu itu? Semenjak pindah ke Cirebon, saya udah nggak pegang rambut lagi. Terus udah percaya sama barberman saya ini yang mengkhianati saya. Gitu kan. Ternyata ya dibegitukan gitu kan. Ya udah, saya mau nggak mau setelah acara dekat Indonesia malah jadi nyukur lagi gitu kan, ada permintaan untuk potong rambut. Karena masih kerja waktu itu ya dijalaninnya pulang kantor misalnya jam 8 malam gitu. Saya nyukur dulu sampai jam 2 pagi kayak gitu kan. Tidur sebentar, subuh nggak tidur lagi, nanti tidurnya di kantor. Dari situ sih saya udah mulai kayaknya memang bukan hati saya bukan di kantoran nih kayak gitu. Emang di sini gitu. Dan akhirnya resign. Cabut dari kerjaan. Oke, dan udah fokus nih. Udah fokus. Fokus banget malah. Fokus banget. Ya hobi-hobi yang lama bisa direalisasikan lagi kayak gitu kan. Kayak band. Band masih jalan ya? Band masih jalan-jalan aja. Dan alhamdulillah juga dipercaya sama salah satu stasiun TV swasta berbayar ya, punya pemerintah untuk pegang program. Tapi nggak jauh-jauh dari barber sih. Program acara saya namanya Ruang Barber. Ruang Barber. Jadi banyak hal yang akhirnya bisa didapatkan ketika kita kayak benar-benar serius di passionnya kita, dan peluang-peluang lain justru terbuka. Syarat utamanya konsisten, setuju gak? Konsisten dan mental ya. Mental. Karena teman-teman saya sendiri istilahnya
mereka-mereka yang melihat saya sudah di titik ini ngelihat, oh Mas Danu enak kayaknya gitu. Ya pasti ngomong kayak gitu. Tapi jungkir balik nangis darahnya saya, mereka kan nggak tahu gitu. Banyak banget air mata yang terbuang gitu kan, keringat yang bercucuran kayak gitu. Tidur yang hanya bisa 2 hari itu sekali tidurnya kayak gitu. Ya tapi gitu kan, sekarang udah eranya digital, termasuk yang aktif di YouTube juga, YouTube channel namanya Danu Devano juga ya. Terus juga kalau di Instagram tuh Danu Devano _TCI. Nah kalau ngomongin tentang Instagram, kemarin lihat tuh postingan 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, tatonya KKI cuy. Udah dihapus. Buat konten doang. Buat konten doang. Awalnya udah bikin tatonya itu kan kayak cewek-cewek anime gitu kan. Oh, awalnya niatnya bikin cewek anime. Tapi pikir-pikir nggak mengundang kontroversi nih gitu kan. Oke, akhirnya ganti apa, terus nanya ke istri apa? Kayak bukan boneka aja. Tapi udah dihapus ya. Kayaknya kalau permanen bagus deh. Oh jangan. jangan. Aduh. Oke. Aduh, dan sosial media termasuk yang ngaruh juga ya ke bisnis segala macam. Ngaruh banget. Jadi kenapa saya menghidupkan kembali paparazzi medianya yang bergerak di foto dan videografi itu, dan insya Allah tahun ini mulai jalan lagi ya. Karena memang ya sekarang eranya sudah digital kayak gitu kan. Kita harus banget nguasain personal branding dan digital marketing. Kayak gitu. Kuncinya di situ sekarang. Kalau mau itu ya? Kita mau melewati pandemi ini terus mau tetap bertahan. Karena ceritanya gini, kita pandemi semua kita restart ya. Iya. Kayak yang mulai kayak komputer dari nol lagi. Iya. Kita lomba lari nih kan. Nah, tapi kalau larinya nggak pakai strategi juga ya ketinggalan kita. Yang lain udah nyampe mana, kita masih ini udah bagus, ini salah satu tepuk tangan buat Killer Radio Channel, tepuk tangan yang dari sini. Ini pasti idenya keluar pas pandemi. Idenya keluar pas pandemi, nanti ngobrolnya di off air itu ya. Oke, terakhir deh, apa yang mau di-share untuk yang lagi nonton video kita saat ini? Jalani, misal saya cuma pengen sharing soal misalnya dunia berbisnis ya. Karena kemarin sekarang ini banyak banget teman-teman yang apalagi di pandemi yang dari profesinya itu jadi berbisnis kan. Teman-teman dekat saya pun yang ya apalagi teman-teman event atau MC atau apa yang eventnya stop banget, jadinya pada ada yang jual kurma gitu, jual masker, jual ini, jual makanan gitu. Sebenarnya itu kalau bisa diterusin selama hal itu masih berhubungan sama passion kalian gitu. Kenapa? Saya lihat teman-teman yang lain itu ternyata dia cuma nggak mau serius menggali potensi yang ada di diri dia. Selain misalnya ini dia jago make up nih, make up artist nih, tapi dia ternyata jago masak juga gitu misalnya. Lagi laris make up, masaknya ditinggal gitu. Padahal jangan. Kalau bisa sih itu dibikin sistem biarlah berjalan supaya bisnis masakannya yang enak ini bisa terus berjalan juga gitu. Atau yang jual parfum atau apa diseriusin kayak gitu. Supaya apa? Ternyata setelah pandemi hikmahnya kita nggak cuma punya kantong satu nih, sakunya nggak cuma satu, jadi punya sakunya 2 atau 3 dan serius gitu. Jadi pintu rezeki yang datang dari tidak hanya satu pintu. Betul, ya? Terbuka semua jadi. Terbuka semua. Jadi itu open the door. Aduh, kayak temen tuh kemarin pandemi suka ngopi, buka bisnis, mesin fotokopi. Suka ngopi. Dia suka ngopi data nih kayaknya. Ngopi data ternyata ya. Yang 3GP dulu ya. Kalau 3GP masih pakai Bluetooth sih gitu ya. Beda ya. Thank you udah mampir di Killer Radio Channel, udah ngobrol-ngobrol di Talk Slow. Kita talk tapi slow. Jadi buat yang lagi nonton jangan lupa di-subscribe, di-like, di-komen juga ya. Kita nanti ketemu lagi di Talk Slow, kita talk tapi slow. Talk Slow, kita talk tapi slow.